Hello everyone, selamat datang di AJ Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini Bandar saat melakukan akumulasi saham ya. Kalian sempat ikutan nggak? Apakah kalian mendapatkan momen buat entry sebelum sahamnya terlanjur terbang? Nah, dan saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman untuk selalu waspada perangkap Bandar ya. Oke, mari kita mulai video hari ini. Teman-teman, kita mulai dari lihat IHSG dulu ya. Besok kan hari sebelum libur ya, artinya lusa sudah libur, jadi besok hari terakhir perdagangan saham. Nah, mungkin ada yang bertanya apakah besok hari TP ya? Kalau menurut saya ya, kita harus selalu melihat pergerakan bandar. Hari ini memang benar, banyak sekali bandar yang akumulasi saham. Jadi besok kalau misalnya bandar TP, ya kita juga harus ikutan exit. Tetapi kalau bandar malah akumulasi atau hold, kita tetap ikutan apa yang bandar lakukan, oke? Baik, kita mulai bahas tentang Antam dulu ya teman-teman. Ini mungkin adalah saham yang paling sering dibicarakan oleh media atau bahkan heboh ya atau populer di kalangan retail. Nah teman-teman, hari ini Antam itu terbang ya 7,33% menjadi 2930. Luar biasa sekali Antam ya. Nah, kalian yang saya mau tanya nih ya, apakah kalian sempat entry pada saat pagi hari? Padahal kalian lihat, Antam itu tidak langsung terbang loh pagi-pagi. Mereka itu terjadi koreksi terlebih dahulu, bahkan 2 kali ya, dari jam 9 sampai jam 9.30, habis koreksi, naik, lalu ada koreksi lumayan banyak, baru mereka terbang. Kalian sempat entry atau tidak? Nah teman-teman, kalau misalnya kalian kuasai ilmu bandarmologi, harusnya kalian tahu nih ada entry point tadi pagi. Karena kita bisa selalu memperhatikan broker summary untuk melihat pergerakan bandar. Jadi pas tadi 1 jam setelah market buka, kalian kalau lihat ya broker summary lokal maupun asing, itu saham Antam diborong terus. Ya, kalau kalian sudah menguasai pasti kalian tahu. Nah teman-teman, saya sudah pernah bilang ya, momen terbaik adalah di saat harga terjadi koreksi, tetapi malah diborong sama bandar. Itu adalah momen terbaik untuk entry, oke? Nah jadi tadi pagi jam 9.30 ini sempat entry. Dan saya perhatikan bandar itu masuk di 2780 sampai ke 2820 sampai 2830-an. Nah di range itulah saya juga ikutan entry. Dan kita lihat sampai mana Antam terbang di 2930. Oke, sekarang kita lihat dulu bandarmologinya teman-teman. Kita lihat di hari ini ya. Pagi-pagi sebenarnya ini broker di net buy-nya ini jauh lebih besar dibanding net sell ya. Cuma di penutupan pasar ternyata banyak juga yang taking profit. Sehingga kalau kita lihat secara sekilas mungkin agak mirip. Nah tetapi kalau teman-teman lihat dari segi keseluruhan top 5 net buy dan top 5 net sell, tetap ada terjadi akumulasi oleh bandar ya di Antam dari segi bandarmologi lokal. Bagaimana dari foreign? Foreign, nah ini teman-teman, Antam rekor ya dari beberapa hari terakhir ini. Nah tiba-tiba asing hari ini masuk sampai 196 miliar ya. Ini kan luar biasa sekali, belum pernah loh ya mereka justru beberapa hari jualan atau masuknya 58 miliar, 20 miliar, sekalinya hari ini hampir 200 miliar. Luar biasa sekali Antam ini. Ingat ya, bandar sudah pegang barang cukup banyak di kisaran 2.800-an. Kalau kalian bertanya, kira-kira masuk Antam masih boleh nggak besok? Kalau menurut saya, kalau kalian tidak sempat, jangan di-HK ya saham ini. Kenapa? Karena Antam sudah banyak yang siap-siap TP. Nah teman-teman, kita lihat ya, ini adalah order book ya, dimana kalian bisa lihat di harga 3.000 sudah banyak banget bandar yang ingin melakukan TP. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya besok kalian baru mau beli, ini kan resiko kalian udah besar ya, karena bandar saja sudah mulai mau taking profit, kalian baru mau entry the market. Nah tetapi bagi kalian yang sudah mendapatkan di harga murah ya, 27-an atau 2800, kalian boleh pertimbangkan untuk TP juga di 3.000, oke? Nah jadi teman-teman, besok kita lihat ya kira-kira Antam kemana. Kalau memang misalnya akumulasi dari asing masih terus berlanjut, ya kita boleh tetap hold. Tetapi kalau misalnya mereka langsung banyak yang berjualan, kalian juga harus ikut jualan dengan bandar, oke? Nah, saham yang berikutnya teman-teman, yaitu RALS. Kita lihat hari ini terjadi kenaikan 1,38% ya, lumayan. Karena IHSG kan naiknya 0,33, tapi RALS sudah terjadi 1,38. Nah, kira-kira apakah masih menarik untuk koleksi RALS? Yuk kita lihat dulu dari sisi bandarmologinya. Teman-teman, jadi kita lihat ternyata dari asing ya, mereka sudah sering melakukan pembelian ya, atau terus melakukan akumulasi di saham RALS. Dan kita lihat di tanggal 3 ini, mereka terus melakukan akumulasi sampai sekarang. Walaupun yang paling besar adalah di tanggal 9 kemarin ya. Nah, bagaimana dari sisi lokal? Kalau kita lihat dari sisi lokal, saya ambil data di tanggal 9 sama tanggal 10 ya, 2 hari terakhir, di mana memang ada terjadi akumulasi dari bandar lokal ya, walaupun tidak besar. Nah, kita lihat average price-nya di 723 dan 736 ini dari yang 2 terbesar dulu deh. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau melakukan entry kira-kira di harga berapa? Nah, saya ingin tunjukin teman-teman dulu ya order book-nya.
Nih teman-teman, kemarin itu sahamnya banyak di entry di 720 sama 725, oke? Tetapi hari ini, kalau saya perhatikan ternyata ada bandar lain nih yang sudah ngantri di harga 700. Lotnya lumayan besar ya. Nah teman-teman lihat ya, di 725 ini kan lotnya lumayan banyak. Lalu mulai makin sedikit, lalu di 700 mulai tebel lagi nih. Nah ini saya suspek atau saya kira ini ada bandar baru yang ingin masuk ke pasar. Jadi besok bisa saja Rals dijemput nih, artinya terjadi koreksi untuk jemput bandar yang ada di 700 ini. Tetapi ya saya juga tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Sehingga kalau misalnya kalian yang belum pegang Rals, kalian boleh pertimbangkan untuk kalau mau entry ya sama bandar 700 boleh. Tapi ingat ini bukan sebuah ajakan ya, saya hanya memberikan informasi sharingan. Nah bagi kalian yang sudah mendapatkan barang di Rals ya tenang, kita hold sampai mungkin menjelang lebaran ya, karena saham ini masih tergolong murah teman-teman dan bandar sudah banyak pegang saham ini. Nah para investor saya juga ingin mengingatkan terus ya kalau bandar itu sering ngegocek melalui media, apalagi khususnya berita-berita ya. Kalau kalian ingat di hari Minggu nih 7 Februari tiba-tiba muncul nih berita gelandang Arsenal Thomas Partey saya ingin menjadi brand ambassador Indomie. Kalau kalian baca di banyak berita lainnya ya dengan headlines yang mirip. Nah di mana Thomas Partey ini menceritakan kalau Indomie ini sangat enak dan mereka ini sangat terkenal di negara mereka. Sehingga kalau dengan sentimen seperti ini dan dikaitkan dengan harga ICBP ya istilahnya dengan saham Indomie, kan mendapatkan sentimen baik ya karena mungkin para investor melihat oh ternyata Indomie ini sangat terkenal dan bahkan sampai gelandang Arsenal saja mau melakukan menjadi brand ambassador. Nah tapi teman-teman lihat, nih saya ingin perlihatkan ya. 7 Februari kan beritanya keluar. Ini saham ini sebenarnya lagi dijual terus loh oleh asing-asing nih, asik-asik jualan. Nah, yang kalian lihat tanggal 7 berita keluar, tiba-tiba tanggal 8 dan 9, kalian lihat asing jualnya makin luar biasa sekali. Justru kalau misalnya, kalian bayangin ya, asing itu kan juga seorang investor. Mendapatkan berita yang seperti itu harusnya kan positif dong ya. Mereka mendapatkan potensi untuk gain karena terkenal di negaranya si Thomas Partey. Tapi kok malah mereka asik-asik taking profit dari uang para retail ya, justru makin besar lagi. Nah ini yang saya ingin ingatkan ke teman-teman, jangan gampang percaya nih dengan media. Artinya media boleh saja keluar ya kita baca informasinya, tapi jangan gegabah langsung masuk ke saham. Justru kalian beli harga mahal, mereka bandar-bandar taking profit dari duit kalian semua, oke? Begitu juga dengan lokal, hari ini kita lihat di tanggal 10, saya melihat tidak terjadi akumulasi yang signifikan dari segi bandar lokal, sehingga sentimen ini artinya apa? Tidak ada gunanya untuk para investor ya, justru malah menggocek kalian mendapatkan harga yang mahal, oke? Jadi teman-teman, saya ingin terus mengingatkan kalian ya, walaupun kita setiap hari bisa mencari peluang-peluang untuk membeli sebuah saham, kita juga harus ingat dan sadar bahwa kita harus hati-hati dengan sentimen-sentimen yang diberikan di media. Apapun yang berita sampaikan ke kita harus kaji kembali dan selalu kembali ke bandarmologinya, broker summary ya, supaya kita tidak kena gocek oleh media. Oke? Oke teman-teman, hari ini saya ingin membagikan tips kepada kalian semua ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya nih, kira-kira bagaimana sih cara menganalisa order book? Ingat ya, order book itu berbeda dengan broker summary. Kalau broker summary, transaksinya sudah terjadi. Nah, kalian bisa melihat ada pembelian atau penjualan dari broker-broker tertentu dengan harga tertentu. Nah, teman-teman, jadi saya ingin gunakan contoh Antam tadi supaya kalian bisa semakin familiar. Nah, ini ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh, kita lihat di harga 3.000 ini kan lot yang ngantri banyak banget ya, 357.000 lot lah ya. Ini kan luar biasa sekali. Nah, tetapi harganya ini sekarang masih di 2930. Ini artinya apa? Berarti kalian bisa perhatikan nih, oh ternyata bandar atau ada jumlah besar orang yang ingin melakukan taking profit di harga 3.000. Artinya misalnya nih, kita belum tahu nih apakah Antam akan mencapai di 3.000 atau tidak. Tetapi kalau misalnya harganya terus naik dan sampai di 3.000, ini ada banyak banget yang berjualan di harga 3.000. Nah, sehingga apa? Harga ini agak sulit untuk tembus di harga 3.000 karena mereka harus menghabiskan lot di sini baru bisa tembus ke harga berikutnya. Ya, istilahnya kalau misalnya kita sebagai orang retail, gampangnya ini ada tembok di harga 3.000. Oke? Lalu berikutnya, informasi yang kalian bisa dapatkan adalah di sini ya. Ini mungkin setiap sekuritas berbeda tampilannya, tetapi order book kebetulan BCA sekuritas yang saya gunakan bisa memperlihatkan jumlah total di bid sama offernya. Kalau kalian lihat total bid atau orang yang ingin membeli itu 503.457, tetapi orang yang ingin jual 926.182. Artinya apa teman-teman? Ini jumlah yang ingin berjualan lebih banyak dibanding orang yang mau membeli. Ya, jadi ini hati-hati ya, harus Anda tanya. Karena kalau misalnya mereka ini yang mau berjualan ini tidak sabaran, artinya mereka haki ya istilahnya, mereka mau cepat-cepat lepas, ini harga akan terus turun. Ya.
Nah, jadi teman-teman kita harus lihat order book ini ya. Kira-kira di satu momen ini apakah lebih banyak ingin bid atau membeli ataupun lebih banyak yang ingin menjual atau di bagian offer, oke? Nah, itu tips AJ Invest buat kalian hari ini. Baik teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari menonton video di AJ Invest. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa tekan tombol like-nya ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa segera subscribe channel AJ Invest supaya terus mendapatkan ilmu-ilmu mengenai saham. Oke? Sampai di sini dulu. I'll see you again next time. Bye-bye.